Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hadi dalam pembelajaran IPA. Sebelum kalian menyimak pelajaran, silahkan kalian like dan subscribe terlebih dahulu. Baiklah, kali ini kita mempelajari tentang kelainan sifat yang diturunkan. Kalian lihat di layar monitor bahwa itu ada beberapa gambar yang menunjukkan kelainan sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Ada warna kulit, ada bentuk cuping telinga, ada bentuk rambut, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu pewarisan warna kulit. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu mempunyai beberapa macam warna kulit. Ada yang terang sampai yang berwarna gelap. Terang dan gelapnya warna kulit itu dipengaruhi oleh zat warna yang berada pada kulit. Zat warna itu disebut dengan pigmen melanin. Artinya, jika seseorang mempunyai pigmen melanin yang banyak, maka orang itu akan mempunyai kulit gelap. Semakin banyak melanin, maka semakin gelap warna kulit dari seseorang. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit zat melanin yang dikandung pada seseorang, maka semakin terang warna kulitnya. Pigmen melanin sendiri berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Bukan hanya pigmen melanin yang mengakibatkan kulit menjadi berwarna gelap. Ada beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor lingkungan. Jadi selain akibat gen, faktor lingkungan juga mempengaruhi warna kulit. Seseorang yang terkena paparan sinar matahari lebih banyak, maka warna kulitnya menjadi lebih gelap. Jika seseorang tidak memiliki pigmen melanin, maka orang tersebut mengalami kelainan yang disebut dengan albino. Jadi albino merupakan kelainan yang disebabkan karena tidak adanya pigmen melanin. Tidak adanya pigmen melanin membuat kulit lebih rentan terserang penyakit kanker kulit, dan kulit mudah melepuh jika terkena paparan sinar matahari. Gen penyebab albino itu bersifat resesif. Misalkan gen itu ditulis A, maka tulis A-nya adalah huruf kecil karena resesif gen A. Jika yang resesif A, maka orang yang memiliki kelainan albino itu akan bergenotip A kecil, A kecil. Untuk orang yang normal, genotipnya A besar, A besar. Lalu bagaimana yang genotipnya A besar dan A kecil? Untuk yang genotipnya A besar, A kecil, dia tidak albino, tetapi dia membawa sifat albino atau disebut dengan karir. Artinya jika orang yang genotipnya A besar, A kecil menikah, maka dia kemungkinan keturunannya ada yang albino. Kemudian kelainan yang diturunkan yang kedua, yaitu pewarisan sifat perlekatan. Nah, ini gambar cuping telinga ada dua macam, ada yang cuping telinganya terpisah, ada yang cuping telinganya menempel. Cuping telinga sama halnya dengan warna kulit, itu bersifat dominan dan resesif. Artinya, cuping telinga yang terpisah ini dominan, maka G-nya ditulis dengan huruf besar, G besar. Misalkan G besar. Sedangkan untuk cuping telinga yang menempel, itu karena resesif, maka G-nya ditulis menjadi G kecil.
Jadi untuk orang yang mempunyai genotip G besar, maka cuping telinganya terpisah. Begitupun G besar, G kecil, maka cuping telinganya terpisah, tetapi dia pembawa sifat atau karier. Sedangkan untuk orang yang mempunyai genotip G kecil, mempunyai cuping telinga yang melekat. Lanjut ke kelainan yang diturunkan, yang ketiga yaitu pewarisan bentuk rambut. Seperti kita ketahui, bentuk rambut seseorang itu ada 3 macam, ada yang lurus, ada yang berombak, dan ada yang keriting. Bentuk rambut merupakan kasus yang menarik karena dikenal dengan dominansi tidak sempurna atau intermediate, berbeda dengan warna kulit jadi dominan resesif, sedangkan untuk bentuk rambut itu intermediate. Misalkan rambut keriting gennya C besar, rambut lurus gennya, maka orang yang mempunyai genotip C besar tentu berambut keriting. Sedangkan untuk orang yang mempunyai genotip S kecil, tentu dia berambut lurus. Lalu bagaimana yang genotipnya C besar dan S kecil? Maka karena intermediate, maka dia mewarisi kedua induknya, yaitu keriting dan lurus, akan menjadi berombak. Jadi C besar keriting, C besar S kecil berombak, dan S kecil berambut lurus. Selanjutnya yang keempat, yaitu pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Ternyata kalau kita amati rambut yang tumbuh pada dahi, itu ada 2 macam, ada yang membentuk huruf V, dan ada yang biasa saja, tidak membentuk huruf V. Nah, ini sama dengan warna kulit dan cuping telinga, yaitu dominan dan resesif. Yang membentuk huruf V ini dominan, sehingga seorang yang bergenotip W besar, dan W besar, W kecil, rambutnya seperti huruf V pada dahinya. Artinya yang genotipnya W kecil, maka dia tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V. Ini W kecil genotipnya. Selanjutnya itu pewarisan kelainan buta warna. Buta warna itu adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Merah dengan orange, biru dengan hijau. Kelainan buta warna diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom X. Kita tahu bahwa kromosom itu ada X dan Y. Untuk perempuan, kromosomnya itu XX, sedangkan laki-laki kromosomnya XY. Misalkan perempuan normal XX, laki-laki normal XY. Maka untuk perempuan yang buta warna, itu kromosomnya, genotipnya adalah XCB dan XCB. Karena untuk buta warna itu diakibatkan oleh gen X. Jadi kalau XCB dan XCB, maka dia, perempuan itu adalah buta warna. CB itu adalah dari color blind, buta warna. Tetapi jika salah satunya tidak CB, misalkan genotipnya itu XCB dan X saja, maka perempuan itu tidak buta warna. Tetapi dia membawa sifat buta warna atau karir. Artinya kalau dia menikah dengan laki-laki normal, maka ada kemungkinan keturunannya itu yang laki-laki akan menjadi buta warna. Karena XCB bertemu dengan Y, dia akan buta warna, laki-laki buta warna. Sedangkan untuk yang laki-laki buta warna itu cukup XCB dan Y, karena Y ini tidak mengakibatkan buta warna. Yang mengakibatkan buta warna adalah kromosom X saja. Nah, ini adalah untuk buta warna.
Ini adalah penyakit yang penderitanya itu darahnya sulit menggumpal ketika terjadi luka. Artinya jika orang yang punya penyakit hemofilia itu mengalami pendarahan atau keluar darah dari tubuhnya, maka darah itu akan terus mengalir, sulit berhenti karena tidak terjadi penggumpalan. Dan ini bisa mengakibatkan kematian. Gen hemofilia seperti halnya pada buta warna itu juga terletak pada kromosom X. Nah, kalau XX ini perempuan normal, X laki normal, maka kalau perempuan hemofilia itu mempunyai genotip XH dan XH. H itu hemofilia. Untuk laki-laki yang hemofilia adalah XH dan Y. Lalu bagaimana dengan perempuan yang genotipnya XH dan X saja? Nah, ini juga sama, yaitu tidak mengalami penyakit hemofilia, tetapi dia pembawa sifat atau karier. Artinya kalau dia menikah dengan laki-laki, kemungkinan anak laki-lakinya akan mengalami hemofilia. Tidak semua anak laki-laki, beberapa anak laki-lakinya akan mengalami hemofilia. Tetapi untuk perempuannya normal. Nah, itu tadi adalah kelainan yang dibawa, yang diturunkan dari induknya kepada keturunannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.